warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG tahun 2024 kategori 2. Perkenalkan, saya Risa Rizkiana, salah satu guru agama di UPT SMA Negeri 17 Pangkep, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan 2 kategori 2 dengan nomor peserta 7309260000706 di LPTK IAIN Ambon. Pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di tempat saya sendiri bertugas, yaitu di SMA Negeri 17 Pangkep. Guna memenuhi salah satu tugas mahasiswa PPG. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap belajar? Siap. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kalian insya Allah sesuai dengan semangat kalian sebentar mengikuti pelajaran yang akan kita bahas, ya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, seperti biasa, kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekalian, coba ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Alhamdulillah. Karena semua hadir hari ini, itu adalah sesuatu yang membuat ibu sangat semangat. Kenapa? Karena itu pertanda bahwa kalian semua semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Ya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita di materi ini itu, sebagaimana kita kan sudah bahas, ada 4 di materi mazmumah ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan hari ini tujuan pembelajarannya kita fokus pada pembuatan proyek atau konten terkait karya apa? Akhlak mazmumah. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, coba ibu mau menguji sejauh mana kalian sudah punya pemahaman terkait materi yang akan kita bahas hari ini, supaya ibu tahu bahwasannya kalian sudah paham, atau ada yang mungkin hanya sebatas mendengarkan tapi tidak di-save. Jadi coba ibu mau menguji kalian punya pemahaman berdasarkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang akhlak mazmumah? Apa dulu itu akhlak mazmumah? Apa akhlak mazmumah? Sifat tercela dan tidak baik, ya. Jadi mazmumah itu ceritanya sesuatu yang tidak baik dilakukan. Nah, jadi hari ini coba ada yang bisa menjelaskan contoh-contoh akhlak mazmumah. Kan ada 5 toh? Satu, ada bisa jelaskan dulu satu. Apa yang pertama? Ada bisa? Oke. Berfoya-foya adalah perilaku yang menunjukkan pemborosan atau hidup mewah tanpa memperhatikan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan seseorang dari nilai-nilai kesadaran dan kepedulian sosial. Nah, itu garis bawah itu berfoya-foya dengan kata apa tadi? Boros atau berlebih-lebihan. Itu yang harus kalian garis bawahi. Boros dan berlebih-lebihan. Itu yang harus kalian ingat dulu. Yang kedua, contoh akhlak mazmumah yang kedua. Siapa yang bisa? Oke. Apa itu? Takabur. Takabur. Takabur adalah sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Ini dapat menghalangi seseorang untuk menerima kritik dan belajar dari orang lain. Nah, itu takabur. Garis bawahi bahwasanya dia itu seolah-olah apa ya? Berasa sombong, angkuh, ya. Dinasihati, tidak mau ditanya, tidak mau, padahal demi kebaikannya. Akhirnya takabur. Itu yang harus sombong. Yang ketiga, coba. Mirip dengan ria tetapi lebih fokus pada pengakuan masyarakat. Seseorang melakukan tindakan baik agar dikenal dan dihormati, bukan karena ingin mendapatkan keridahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Itu hampir dari istilah dia, cuma cakupannya agak luas. Dia lebih mencakup
orang yang banyak. Jadi terkenal di masyarakat, mau dibilang wow, ya. Jadi ada lagi ya? Iya, oke. Hasan, oke Hasan. Dalam masa hikmati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain yang bisa mendorong tindakan negatif seperti sabotase atau merendahkan orang tersebut. Nah, coba apa tadi? Yang paling inti di situ? Yang paling inti di situ? Hasad. Apa yang paling inti di situ, yang paling mudah dikenali? Kan hasad itu bahasa yang tidak familiar. Apa yang paling umum di situ yang sering kita jumpai? Iri hati. Sifat iri hati. Ingat, garis bawah itu sifat iri hati. Terakhir, ria. Coba dengarkan dia. Tindakan melakukan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain bukan karena dia tulus. Ini dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Nah, itu. Ria itu kalau bahasa Makassarnya itu erna erni. Erodikana erodi sini. Mau dapat pujian, mau dilihat. Tahu kayak itu tidak mau melakukan sesuatu kalau dilihat orang. Dapat pujian. Pertanyaan ibu, ada dari kelima contoh anak Mazmumah itu, ada tidak yang pernah kalian lakukan baik secara tidak sengaja ataupun sengaja? Pernah. Wajar. Karena itu memang kita langsung pada dasarnya melekat dengan sifat itu. Cuma itu yang menjadi tantangan supaya itu tidak menjadi kebiasaan. Siapa pernah memiliki sifat sombong? Sunnah siapa? Ada Fir'aun, ada Harun, banyak. Mau begitu? Harun orang kaya, pelitnya masya Allah. Bagaimana caranya? Ditenggelamkan oleh hartanya sendiri. Toh? Nah, jadi itu makanya akhlak mazmumah itu tadi 5 dianjurkan untuk tidak menjadi kebiasaan. Sebisa mungkin jangan pernah ada yang dilakukan. Karena itu akan menghapus sekian banyak amalan yang pernah kita lakukan. Meskipun rajin ibadah sampai mati di sini 2, kan biasa toh? Mati di sini 2. Tapi kalau pada dasarnya ada mau dibilang tadi mau mendapat pujian, habis. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilai ibadah. Masuk sini. Oke, satu lagi. Tes lagi. Coba ada yang bisa menjelaskan mengapa penting untuk menyebarkan akhlak mazmumah? Coba. Menyebarkan kesadaran tentang bahaya sifat tercela sangat penting untuk membangun lingkungan yang sehat dan harmonis. Sifat-sifat seperti berfoya-foya, ria dan hasad dapat merusak hubungan antar individu, menciptakan konflik, menurunkan kualitas moral masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, individu dapat lebih berhati-hati dalam berperilaku. Mereka dapat mengembangkan sikap saling menghargai, empati, dan solidaritas. Ini juga membantu menciptakan budaya yang lebih positif, di mana nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan lebih dihargai dan dipraktikkan. Tangan dulu. Dari pertanyaan ibu mulai dari pengertian akhlak mazmumah, contohnya sampai tadi pentingnya, ibu sangat merasa bangga. Ternyata penjelasan ibu dari yang kemarin, rangkaian kemarin bisa dibawa sampai pertemuan hari ini. Ya, masya Allah, itu adalah pelajaran yang masya Allah kalian bisa ingat sampai hari ini. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kita, coba kita riset ulang kembali berdasarkan hasil diskusi kalian di minggu kemarin. Minggu kemarin kan kalian sudah diskusi. Ada 5 contoh akhlak mazmumah. Kelompok 1 memilih akhlak apa kemarin dipilih? Ria. Kelompok 3? Hasad. Kelompok 2? Oke, coba kalian berimbuk dengan teman kalian, sembari kalian bertukar pikiran, sembari muhasabah diri dari akhlak yang kalian pilih. Coba kalian tambahkan referensi lain dengan melihat apa yang kurang dari hasil diskusi kalian, tambahkan, karena nanti itu akan kita buatkan sebuah karya atau konten. Coba berimbuk dulu. Coba kelompok 3 dulu. Saya tanya dulu hasil risetnya, bacakan dulu di pekan kemarin hasil risetnya. Hasil risetnya. Ini ya. Oke, siapa bisa bacakan gitu dulu?
yang kalian temuan dari akhlak hasad. Bacakan dulu. Temuan, kami memilih untuk mengkaji sifat hasad, yaitu iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Hasad dapat menghancurkan hubungan dan menciptakan rasa tidak bahagia dalam diri sendiri. Cara menghindari: 1. Mengembangkan sikap bersyukur atas apa yang dimiliki dan menghargai keberhasilan orang lain. 2. Terfokus pada pengembangan diri dan pencapaian pribadi, bukan berbandingan dengan orang lain. 3. Mengingatkan diri bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam hidup. Nah, itu risetnya kemarin di pertemuan sebelumnya berdasarkan hasil riset kalian. Kalau kelompok 1, Iya Bu. ya coba jagain dulu supaya nanti kelompok yang lain. Kelompok kami memilih untuk mempelajari sifat ria dalam melakukan amal dengan tujuan agar terlihat dan dipuji oleh orang lain. Kami menemukan bahwa sikap ini dapat merusak keikhlasan dan mengurangi pahala dan amal. Cara menghindari yaitu: pertama, berlatih beramal secara diam-diam tanpa mengharapkan pujian. 2. Meningkatkan kesadaran diri dan niat sebelum melakukan kebaikan. 3. Mengikuti kegiatan yang mendorong keikhlasan seperti berbagi tanpa pamrih. Oke, Masya Allah. Selanjutnya kelompok 2. Bacakan dulu, Mbak. Sekarang surat tertulis dengan kita kelompok 3. Kelompok kami fokus pada sifat takabur. Takabur adalah sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Kami menemukan bahwa takabur dapat menyebabkan konflik sosial dan menghalangi seseorang untuk belajar dari orang lain. Cara menghindari: 1. Berlatih sikap rendah hati dengan menghargai pendapat orang lain. 2. Mengingatkan diri bahwa semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 3. Menghindari perbandingan sosial dan hubungan. Oke, dari hasil riset kalian, kita akan membuat sebuah karya berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini kan itu membuat konten atau karya. Oke, dari hasil yang kalian pilih, dari contoh akhlak mazmumah, bisa tidak kalian membuat sebuah karya berdasarkan akhlak yang kalian pilih? Bisa. Nah, mau bikin apa? Mau bikin video terkait penjelasan akhlak mazmumah? Mau bikin poster terkait sebuah gambar yang membuat orang fokus bahwasanya oh ternyata akhlak mazmumah itu tidak bisa dilakukan karena ini. Kita mendesain sebuah karya kalau poster, nah, atau gambar grafik boleh. Jadi apa yang kalian mau pilih? Poster. Oke, sepakat poster ya? Oke, kalau kalian pilih poster, saya akan bagikan LKPD untuk kalian tempatnya untuk membuat karya kalian. Nah, Ibu akan selalu mengingatkan bahwasannya yang paling penting di kegiatan ini adalah kerja sama. Jadi harus berpartisipasi semua, jangan masa bodoh, jangan diserahkan sama ketua kelompoknya itu saja. Ya? Kayak kemarin. Oke, kasih dulu. Warna apa mau dipilih? Saya warna pink. Warna pink kelompok 1. Saya kuning. Kuning. Kamu ada sabar ya, tidak ada pilihan. Saya putih. Oke, itu LKPD-nya. Sekarang kalian berembuk dengan kelompok kalian, desain seindah mungkin, semenarik mungkin karya yang kalian mau buat. Ya, kalau bisa gunakan warna-warna yang indah. Di situ sudah ada langkah-langkah penyusunan posternya. Ya, nah, bekerja mati. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan sama Ibu Nah. Ibu. Oke. Pilih warna yang cantik nah, kasih bagus gitu supaya bisa menarik perhatian orang. Ya. Ini pilih backgroundnya warna pink ya. Iya Bu. Oke, kasih warna yang menarik supaya orang yang melihat itu tertarik. Gambar apa ini? Ternyata larangan untuk berlaku tercela.
Oke, backgroundnya warna putih ya. Oke, desain dengan warna yang menarik, dengan tulisan yang indah. Tuangkan semua kelebihan kalian di poster ini, ya. Ada di anunya di LKPD-nya tahu langkah-langkah penyusunannya. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti tanyakan ah. Oke, kalian ingat ya, di karya kalian itu harus ada kayak seolah-olah ajakan untuk menghindari alat mazmum. Jadi jangan asal-asal, pokoknya harus ada sesuatu yang seolah-olah mengajak untuk menghindari alat yang tercela tersebut. Oke, tuangkan semua. Kalau ada yang pintar menulis, ada yang membuat seindah mungkin. Ya, kalau ada yang pintar mewarnai, yang memadukan warna ini dengan ini, nah kasih yang suka melukis. Tuh, kalau ada yang pintar berbicara, nah nanti jangan presentasikan Ki. Oke, harus kerjasama bagi tugas Ki. Ada yang bagian warnai, ada bagian yang menulis, supaya indah dan semuanya aktif, ya. Dari warna yang dituliskan. Kenapa dipilih biru tua sama biru muda ya? Gambarnya kayak gambar apa? Orang Oh, kayak memancing dada. Iya. Kayak sumbung di? Iya, Ibu. Oke, bentar ya. Nah, Di sini juga. kalau di sini gambarnya gambar apa? Orang yang bersedekah itu ya? Bersedekah ya juga. Bersedekah sembari foto. Iya, oke, bagus. Pamer. Oke. Kalau di sini gambar apa? Gambar orang yang apa tuh? Di hati, kayak melihat sini sih ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Oke, aktif semua ya. Itu. Bagaimana itu? Oke, gambarnya mau sedikit kasih supaya lebih terang warnanya, ya, supaya tidak kayak bening sekali ya toh. Kasih warna-warna cerah sedikit.
Oke, selesai ya? Oke, sekarang kelompok berapa yang mau tampil duluan untuk menunjukkan ke temannya sama guru hasil karya posternya? Siapa mau duluan? Oke, coba kelompok 3 perhatikan kelompok lain. Coba kita lihat kira-kira dia dari gambar itu butuh apa lagi supaya jauh lebih menarik. Coba ya. Coba berdiri kita saja. Perlihatkan ke teman-teman. Ini dari hasil kerja kelompok kami dengan gambar iri hati terhadap teman sendiri, yaitu yang di belakang itu meraih prestasi dengan yang di depan itu iri terhadapnya, dan di yang di bawah sini ada penjelasan terhadap hasad yaitu iri hati. Oke, coba kelompok lain dari desain gambarnya ini dia butuh apa lagi? Bagus nih Kak. Iya, mau dikasih warna. Tulisannya mau dikasih besar sedikit. Mau dikasih besar. Itu masukkan kalau bukan mencela ya, bukan. Masukannya adalah butuh warna supaya memberikan perhatian. Gitu. Kemudian tulisannya agak kecil. Ya, kelompok 3 ya. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya sempurnakan karya kalian. Ya, sempurnakan untuk kita tunjukkan atau kita tempel nanti salah di mari supaya semua orang melihat kalau ada lo ternyata perilaku tercela itu adalah iri hati atau hasad. Siapa lagi yang bisa? Kelompok lain. Oke, kelompok 2. Coba kelompok 2. Inilah hasil kerja kelompok kami yang isinya bergambar seseorang yang mengusulkan dada dan bersikap angkuh. Tiji. Ya, Bu. Oke, desainnya berwarna-warni ya. Desainnya berwarna-warni. Oke, dari kelompok 3 sama kelompok 1, kira-kira poster atau karya yang dibuat oleh kelompok 2 sudah perfect atau perlu lagi tambahan supaya jauh lebih menarik? Tambahan. Bebas benar lagi. Tambahan apa? Tulisannya terlalu kecil katanya. Ada pembelaan? Nanti kamu akan diperbaiki, akan jauh lebih menarik lagi di pertemuan selanjutnya karena akan disempurnakan lagi ya. Kelompok 3, coba berdiri jelaskan nih. Ya, kelompok 1 sorry. Inilah hasil karya dari kelompok 1. Kita memilih poster. Kita memilih poster dia yang memperlihatkan amal atau Harapannya memperlihatkan amal untuk mendapatkan pujian manusia. Di sini terlihat seseorang memfotokan pada saat bersedekah. Dan di sini terdapat penjelasan dari pria pamer. Oke, ada gambarnya orang yang sedang bersedekah sementara bersedekah. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu kayak awan-awan ya. Nah, di sini adalah penjelasan terkait perilaku di kelompok 2, kelompok 3. Dari yang dipresentasikan kelompok 1, apa yang kurang dari desainnya? Bagus. Kurang bagus. Perfect. Kalau di kelompok 2 katanya perfect. Tapi ini perlu dikasih semenarik mungkin lagi. Ya, ini adalah desain awal. Akan disempurnakan lagi. Oke, setelah Ibu perhatikan desain kalian, ternyata kalian semua itu apa ya, kreatif. Mungkin karena persoalan waktu ya, mepet sehingga tidak bisa membuat sesuatu yang seperfect mungkin. Jadi tugasnya kalian untuk menyempurnakan karyanya kerja di luar jam pelajaran, boleh. Nanti di pertemuan selanjutnya ditunjukkan ke Ibu, ya. Desain semenarik mungkin lagi. Kalau warna, tambahkan warna. Kalau butuh gambar, tambahkan gambar lagi. Kalau perlu punya desain seindah mungkin, ya. Oke, saya kira seperti itu. Atau ada mau ditanyakan terkait perilaku anak kelas 5? Ada? Iya. Paham, Ji? Oke, alhamdulillah kalau anak-anakku sekalian sudah
terkait materi hari ini, Ibu sangat berharap apa yang kalian pelajari ini yang paling penting adalah kalian mampu mengamalkan dan mampu memberitahukan kepada orang lain sebagaimana yang kalian lakukan. Yang tinggal saat tidak mampu, maka tangan boleh berbuat. Lewatkan karya. Kesimpulan pelajaran hari ini itu adalah akhlak adalah tindakan yang Dilakukan oleh manusia secara sengaja yang muncul dari proses latihan menjadi kebiasaan. Nah, itu. Jadi anak itu adalah sesuatu yang dibiasakan. Jadi kalau mau anaknya baik harus membiasakan yang baik. Oke, saya kira seperti itu kesimpulan kita. Ibu akan kasih tugasnya adalah itu tadi, sempurnakan karyamu, ya, sempurnakan sebaik-baik mungkin supaya karya kalian itu bisa menarik perhatian. Oke, kita lagi belajar hari ini dengan sama-sama membaca Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Ikhlas yang akan dipimpin oleh ketua kelas.